Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya nak ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat ya nak. Mengenai mata pelajaran IPA, insyaallah kita kebanyakan hafalan ya. Di bab 9 ini kita akan mempelajari kehidupan organisme tanah ya. Kemudian di bab 10 ya, kita akan mempelajari mengenai teknologi yang ramah lingkungan itu seperti apa ya. Jadi kesempatan kali ini ya, Ibu akan memberikan gambaran secara umum apa yang dipelajari di dua bab ini ya, supaya tidak terlalu bertele-tele dalam menjelaskan materi tersebut ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, untuk pengambilan nilai latihan dan PH ya, silakan kalian kerjakan yang ada di buku paket seperti biasa. Itu untuk pengambilan nilai latihan ya, yang buku paket bagian PG ya, PG itu sama bagian C itu diambil untuk pengambilan nilai ya. Sedangkan untuk PH nanti akan Ibu jadikan 1 kali penilaian harian ya. Di bab 9 dan bab 10 ini akan dijadikan 1 PH. Ya, jadi pekan depan ya insyaallah pekan ini juga insyaallah akan diadakan PH ya di hari Ahad. Di hari Ahad silakan dikerjakan dari pagi sampai malam, terserah waktunya mau diambil jam berapa supaya tetap berjalan PH-nya. Jadi 1 kali PH ada 2 bab ya. Nah, jadi nilainya nanti Ibu ambil untuk 2 bab ya. Soalnya sebanyak 20. Oke, itu mengenai pengambilan nilai PH dan tugas ya. Kemudian ya, langsung saja ke materi ya. Langsung saja ke materi. Insyaallah tidak lama ya. Ya, seperti kalian lihat nih di layar kaca kalian bahwa di bab 9 ini mengenai kehidupan organisme ya. Jadi di sini nanti yang akan kalian bahas ya mengenai organisme yang ada di tanah ya. Organisme berarti makhluk hidup ya. Makhluk hidup atau yang mempengaruhi makhluk hidup tersebut ya. Nah, berarti di sini ada bahan organik ya. Organik kan berarti berasal dari organik itu berarti bermanfaat untuk kehidupan organisme atau yang berhubungan dengan organisme ya. Terus di sini bahan mineral, berarti yang mempengaruhi tanah ya. Nah, berarti kalian secara tidak langsung harus bisa menggambarkan bagaimana sih sifat fisis ya. Sifat fisis atau sifat secara fisik, secara penampakannya seperti apa tanah itu. Terus secara kimiawinya, pembentukannya seperti apa. Jadi tanah terbentuknya dari apa saja ya, secara kimiawi. Secara biologis seperti apa. Nah, ternyata tanah itu tersusun dari bahan organik dan bahan mineral ya, kita lihat. Jadi berarti di sini kalian harus tahu kehidupan apa saja yang ada di tanah ya, organisme apa saja yang ada di tanah. Berarti yang biasanya kita tahu kan ada manusia, hewan, tumbuhan, sama mikroorganisme. Berarti ini sini kalian sudah jelas ya bahwa organisme yang ada di tanah ini yang sering kita lihat. Kemudian penyusun tanah ya.
Jadi, nah ini mungkin yang kalian belum paham ya. Jadi tanah itu ada beberapa lapisan kan. Nah ini masuk ke pelajaran geografi ya. Jadi lapisan tanah itu dibagi jadi beberapa bagian ya. Ada bagian paling bawah, batuan induk ya yang kekuatannya sangat besar ya, keras ya. Jadi sulit untuk ditempa. Ada bagian sedimen, ada bagian tanah tengah, ada bagian tanah atas dan lapisan organik. Nah, lapisan organik ini yang sering kita temui ya, yang sering kita lihat ya. Karena di atas permukaan tanah. Nah, pembentukan tanah ya bisa terbentuk secara fisis ya, atau secara fisika, bisa terbentuk secara kimiawi, bisa terbentuk secara biologis ya. Jadi pembentukan tanah itu awal mulanya batuan ya, jadi beberapa partikel mineral ya. Nah, yang apa namanya yang yang mencangkup jumlah yang besar ya, jumlahnya jadi besar batuan tersebut ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi, nah, kalian harus bisa menggambarkan bahwa ketika kita membayangkan tanah, oh berarti ada faktor yang mempengaruhi dari jenis tanah tersebut kan. Kalian bisa tahu ada macam-macam jenis tanah, ada tanah gambut, tanah pasir, tanah liat ya dan lain sebagainya. Ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Ada iklim ya. Iklim ini sangat mempengaruhi kondisi tanah itu nantinya seperti apa. Terus ada batuan dasar. Nah, batuan dasar itu berarti batu yang melapuk tersebut kan. Ya, ini pembentukan tanah ya. Kemudian topografi ya. Topografi itu kayak apa namanya? Lokasi tempat tanahnya itu di daerah mana ya. Misalnya dia berdekatan dengan rawa ya, berarti jenis tanahnya apa tanah bergambut ya. Kalau misalnya dekat padang pasir berarti tanahnya lebih ke arah banyak pasirnya. Nah, kemudian dipengaruhi oleh faktor waktu juga dan organisme tanah. Nah, selanjutnya ya mengenai organisme yang ada di dalam tanah. Berarti nah ini pelajaran di kelas 7 ya. Kelas 7 itu kan ada klasifikasi hewan. Nah, kalian diulangi lagi di sini ya. Jadi kalian harus sedikit mereview atau flashback kembali ya. Ada nematoda, arthropoda, moluska ya. Arthropoda berarti kan hewan yang bertulang belakang ya. Moluska hewan yang lembek ya, nih seperti siput ya. Terus ada cacing tanah, ada nematoda ya. Ini nematoda ya. Ini cacing tanah. Oke. Selanjutnya tumbuhan ya. Ya, selanjutnya mengenai tumbuhan ya. Tumbuhan di sini ya, ada bakteri maksudnya kita mulai lu ya kamu tukangnya dulu dah ya ya apa nih ya, sedikit gangguan ya. Kemudian sekarang tadi kan mengenai hewan, berarti di sini mengenai tumbuhan ya. Nah, tumbuhan biasanya habitat penting ya yang ada di tanah ya, biasanya ada lapisan serasa. Nah, berarti kalau misalnya ditanyakan lapisan serasa, berarti hubungannya dengan kayu-kayu yang lapuk atau cabang-cabang dan pucuk tumbuhan yang kaya bahan organik ya. Berarti ada pelapukan di sini ya. Berarti ada pelapukan kayu ataupun ranting-ranting ya dari sebuah tanaman. Nah, kemudian kan jatuh ke apa ke permukaan tanah sehingga lapuk. Nah, jadilah
salah satu unsur pembentukan tanah ya. Kemudian ada humus ya. Humus ini dari lapisan serasa tersebut ya. Berarti kalau ditanyakan humus, salah satunya apa? Salah satunya lapisan serasa atau yang berasal dari ranting-ranting ataupun batang kayu yang telah lapuk ya, sampah-sampah daun juga. Nah, berarti secara tidak langsung tumbuhan sebagai pembentuk dari tanah dan penambah kadar humus yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian di sini ya, ada protozoa, rotifera, bakteri, alga, fungi dan lainnya. Nah, ini di sini berhubungan dengan organisme yang ada di dalam tanah ya. Ini contohnya ya. Oke, bisa dibaca ya. Jadi kalian bisa tahu ya sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam tanah ya, organismenya ternyata ada protozoa, rotifera, ya, alga, bakteri, ya, dan juga fungi serta actinomycetes ya. Nah, terus ada virus juga ya. Berarti secara tidak langsung organisme yang ada di dalam tanah itu hampir semua jenis hewan ya, hewan mikroorganisme ya. Dari yang paling kecil sampai yang bisa terlihat oleh mata ya. Nah, nanti misalnya ada soal ya, berarti kalian harus bisa membedakan antara fungi ya. Fungi itu sebagai decomposer ya, menguraikan bahan organik dengan hewan-hewan atau mikroorganisme yang lainnya ya. Misalnya kalian membuat resume sendiri ya, resume sendiri mengenai file yang nantinya ini akan ibu berikan ya. Jadi nanti ini ibu berikan supaya contoh-contoh mikroorganisme yang ada di sini ya bisa kalian baca dan bisa kalian pahami sendiri ya. Mungkin kalau misalnya ibu jelaskan terlalu mendetail nanti kalian juga pusing sendiri ya. Oke, sampai di sini mengenai kehidupan organisme tanah. Kita lanjut ke bab 10 yaitu teknologi ramah lingkungan ya. Jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari 2 poinnya, yaitu produknya yang ramah lingkungan ya, yang satu lagi yang tidak ramah lingkungan. Nah, bisa kita lihat ya bahwa ada kayu dan serat. Berarti secara tidak langsung teknologi yang ramah lingkungan itu berasal dari organisme. Sedangkan teknologi yang tidak ramah dari lingkungan itu ya berasal dari hasil produk sintesis manusia ya, seperti besi, aluminium, tembaga, minyak bumi, gas alam, karet, batu bara, kaca dan plastik ya. Ini semuanya hasil produksi industri ya. Hasil dari produk industri ya. Jadi ini melalui beberapa proses ya. Nah, ini seperti besi, tembaga, aluminium dan lain sebagainya. Ini berasal dari satu sumber ya. Salah satunya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ya bisa kita pisah-pisah ya, bisa kita pisah-pisah, bisa kita distilasi menjadi beberapa beberapa manfaat ya. Bisa kita rubah sebagai solar, gas alam, terus bahan bakar yang lainnya ya. Kemudian lanjutnya ya kita lihat ya. Nah, di sini berarti secara garis besar ini mengenai teknologinya ya, contohnya ya. Berarti kalian ketika ada soal ya yang berhubungan dengan teknologi ramah lingkungan, berarti
oh ini berarti masuknya ke bab 10 nih, teknologi ramah lingkungan. Oh ini yang tidak ramah lingkungan nih, contohnya adalah minyak bumi. Nah, berarti minyak bumi itu berasal dari mana? Ya, minyak bumi itu nih contohnya adalah minyak bumi itu berasal dari apa namanya fosil ya, fosil yang terendapkan selama berjuta-juta tahun lamanya, terus kita apa akhirnya terbentuk lapisan yang akhirnya kita bisa ambil lapisan minyak bumi tersebut ya. Nah, ini aplikasi teknologi yang ramah lingkungan ya. Ada biogas ya, ada biogas. Biogas ini maksudnya kita menggunakan listrik ataupun memasak atau sebagai pemanas ya, kalau misalnya di luar negeri ya, menggunakan ini sisa-sisa dari sampah di dapur ya, pastinya ini sampah organik. Terus kotoran hewan, berarti kan hubungannya dengan organik. Residu pertanian, berarti sisa-sisa dari hasil pertanian, berarti organik juga. Sampah industri. Nah, sampah industri di sini bukan sampah yang dari apa ya? Biasanya sampah industri di sini kayak sampah pakang ya, atau sampah-sampah yang berhubungan dengan industri yang berkaitan dengan hasil organik ya. Nanti ini dirubah menjadi biogas ya, akhirnya setelah difilter bisa untuk memasak dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian dalam segi transportasi ya, bisa menggunakan mobil listrik, mobil tenaga surya, mobil hidrogen, sepeda listrik, motor listrik. Nah, ini mobil listrik Marlip ini yang belum ada di kita ya, tapi yang lainnya sudah ada. Nah, biopori. Nah, kalian harus tahu biopori itu sebenarnya apa sih, Bu? Biopori itu ya, kita itu kayak membuat sebuah bagian ya, sebuah bagian bukan sebuah bagian apa ya, tampungan ya, tampungan air ya yang ada di dekat pekarangan rumah. Jadi ada air hujan ya, air hujan, rembesan air hujan yang bisa masuk ke dalam biopori kita. Nah, ini fungsinya untuk sebagai berikut ya. Ada menjaga keseimbangan alam dan lain sebagainya ya. Nah, ini cara membuat biopori ya. Ini sekitar 10 sampai 30 cm. Nah, terus di sini ada sampah organik, pipa biopori, terus ada proses pengomposan dan lain sebagainya. Cara pemurnian air ya, kalau secara fisika kita bisa saring. Nah, misalnya kalian mau menyaring teh ya, berarti pakai saringan. Kan? Terus berarti bisa terpisah tuh antara filtrat dengan residu ya. Filtrat itu airnya, residu itu yang apa itu namanya, daun tehnya ya. Sedangkan secara kimiawi ya, kalian bisa menambahkan senyawa kimia misalnya klorin atau ditambahkan sinar ultraviolet ya. Jadi kan ada tuh ketika kita mau membeli air ya, itu sudah ditambahkan klorin atau ditembakkan sinar ultraviolet agar mikroorganisme yang tidak bermanfaat di dalam airnya itu bisa mati ya. Sedangkan senyawa biologis ya, kita bisa menambahkan karbon aktif ya yang akan dimurnikan ya di dalam air yang kita butuhkan ya. Kadang-kadang kan apa namanya, senyawa karbon aktif ini fungsinya untuk menyerap ya. Jadi menyerap apa namanya,
menyerap senyawa-senyawa yang berbau atau yang sifatnya itu memiliki logam berat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi fungsi dari karbon aktif seperti itu. Kemudian salah satu metode pemurnian air, nah ini dengan cara destilasi atau penyulingan ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus masukkan air ke dalam wadah alas bulat. Terus kita panaskan sampai mendidih dengan mengontrol suhunya. Nah, ketiga, ya uap air yang terbentuk dari air setelah mendidih dilewatkan ke tabung pendingin. Ya, nah ini contohnya. Nah, ini Bu. Ini contohnya ya. Jadi kita mau memurnikan air nih. Nah, ini namanya labu alas bulat ya, bentuknya bulat bawahnya ya, terus atasnya ini ada corong ya. Kemudian ini harus kita tutup ya, ini harus kita tutup supaya uap airnya tidak keluar. Nah, kenapa uap airnya tidak keluar? Supaya uap airnya itu Nah, bagaimana kalau kayak gini? Ini cuma dihitung aja sih. Model bawah ruang ini kan dari kubus ya, berapa luasnya, dan teman-teman harus bisa logiknya main, logikanya main. Penerapan luas pada bangun ruang sisi datar. Ini juga ada sebenarnya udah Pak. Ini adalah bangun ruang materi supaya uap airnya itu bisa mengalir ke namanya bagian ini ya. Ini tuh daring juga ya. Kita apa ya? Alat destilasinya ya, supaya masuk ke alat destilasi ini. Terus ini namanya kondensor ya. Ini kondensor. Nah, ini semuanya kita dirikan dan kita seimbangkan dengan namanya statif di sini. Di sini statif. Nah, ini klem ya. Klem ini fungsinya untuk mengikat ya, mengencangkan ini tongkat statif ini dengan labu alas bulat ini diikat di sini. Set, ya, diikat. Kemudian di sini ada bunsen atau api ya, api dibakar, akhirnya airnya mendidih ya. Kemudian terbentuk uap air masuk ke dalam kondensor ya. Terus di sini ada labu pendingin ya, jadi nanti dimasukkan ke dalam air ya, ada ember di sini. Terus di sini ada selang ya, air pendingin masuk, fungsinya untuk mendinginkan sehingga air di sini ya masuk ke dalam labu alas bulat yang satunya lagi. Nah, di sini terbentuklah air murni atau aqueous. Nah, ini ada vitromediasi. Vitromediasi itu berarti menghilangkan, menghancurkan bahan senyawa organik maupun anorganik seperti pestisida, logam berat dan lain sebagainya menggunakan teknologi tumbuhan ya. Jadi dia menggunakan tumbuhan. Contohnya ya. Contohnya ada 27 spesies seperti pisang, lotus, keladi, cana, dahlia, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk vitromediasi ya. Jadi fungsinya yang seperti ini. Nah, kemudian ada toilet pengompos ya. Jadi teknologi toilet sederhana ya, yang hemat air tapi higienis dan tidak menimbulkan bau. Jadi dia bisa menggunakan air bersih secara hemat ya. Oke. Nah, ini di bidang industri ada biopulping ya. Ini materi lawas banget. Kemudian perilaku menghemat energi materi di YouTube seperti ini. lain Yang pertama ini sebagainya. mungkin soalnya nggak kedengeran pastinya. Nanti teman-teman ini pembahasannya ada di sini ya. Nah, batu bara ya. Tapi suaranya Penjelasan mengenai batu bara itu tumbuhan yang terpendam dalam bumi berjuta tahun ya. Nah, ini macam-macam kandungan yang ada di dalam batu bara.
Kemudian Jadi ini teknik diabaikan saja untuk kalau yang mendapatkan batu bara. Ya. ini karena suaranya nggak Sedangkan kedengeran, ini kedengeran. untuk mendeposit atau Jadi mulai dari sini teknik aja. drift ya untuk Disingkat membuka sebenarnya. atau Sampai menggali selesai. bagian lereng ya Sampai yang selesai. di situ Terus juga nanti terlihat di sini ada batu bara bisa ya. ada pembahasannya khusus, ada balok. Di sini ada minyak Juga bumi. ada kubus, di sini juga ada prisma. Kemudian juga di sini ada limas. Nah, kaca itu ternyata Limas, ya. dibuat dari Selesai di situ. Ya. Nah, ini pasir ya. Pasir di sini adalah pasir silika ya, silika. Nanti dicampur dengan garam ya. Jadi silika ini dicampur dengan garam, terus dididihkan atau dileburkan dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, setelah itu dibentuk ya, dibentuk pada suhu dingin. Akhirnya kaca itu bisa terbentuk dengan bagian-bagian yang kita inginkan. Misalnya bentuknya pengen bulat, panjang, dan lain sebagainya. Ataupun bisa terbentuk kaca-kaca mozaik ya, bisa kalian lihat di YouTube ya. Oke, ini karet. Nah, karet itu terbentuk dari lateks ya. Nah, sedangkan karet sintetis diperoleh dari minyak bumi. Nah, jadi dari minyak bumi ini bisa kita sintetis untuk membuat karet ya. Oke, ini plastik ya terbuat dari turunan minyak bumi ya. Plastik terbuat dari biji plastik ya. Cara pembentukannya ya, silakan nanti kalian lihat cara pembentukannya bagaimana, terus sifatnya ya seperti apa. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai dua bab ini. Untuk mengenai jika ada pertanyaan ya mengenai bab 9 dan bab 10 di sini ya, bisa kalian wapri ibu ya nak. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya latihan di bab 9 dan bab 10 ya dengan secara baik-baik sekali ya. Jangan asal-asalan, ibu mohon dengan sangat kalian sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jangan asal untuk selesai mengerjakannya. Bu, boleh nggak mengerjakannya bersama-sama dengan temannya? Boleh, silakan. Asalkan patuhi protokol COVID ya. Kemudian izin sama orang tua ya supaya tidak miskomunikasi antara ibu dengan kalian ya. Jadi jangan mengatasnamakan Umi, aku dapat tugas IPA sama Bu Lita untuk untuk mengerjakan tugas nih gitu, suruh kerja kelompok. Padahal tidak disebutkan harus memenuhi protokol COVID dan izin dahulu kepada orang tua. Jadi harus benar-benar ya dijaga kesehatannya supaya nyaman kita juga mengerjakannya, belajar juga nyaman ya. Oke, semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, sampai jumpa lagi besok dan pekan depan ya. Insya Allah kita akan bertempur ya, akan belajar bersama, akan sharing bersama sama ibu secara online ya. Jika pengen tidak secara online bisa mampir ke rumah ibu di Cibubur. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.